Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat serta suasana yang berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam kita tidak lupa hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang Islamnya. Yang saya hormati pengurus OSIS dan MPK, yang saya hormati kakak-kakak kelas, dan yang saya banggakan teman-teman serta adik-adik sekalian. Alhamdulillah pada hari ini pertama kami mengucapkan dulu terima kasih kepada semuanya bagi calon OSIS dan ketua OSIS dan seluruhnya pada teman-teman yang telah hadir pada acara ini. Dan untuk tahun ini kami sebagai KPS dipercayakan oleh sekolah untuk mengadakan acara debat. Dan pada acara debat ini merupakan sebuah roda putaran untuk acara pemilos. Dan juga kami mengucapkan terima kasih lagi kepada panitia-panitia juga yang telah membantu, ya, terutama dari panitia KPS dan OSIS. Terima kasih kepada Menhan Musha yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua OSIS SMA Negeri 1 Rajagaluh kepada AAD Suhaedi. Waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat kepada pengurus MPK, yang terhormat pengurus OSIS, tak lupa kepada perwakilan kelas yang saya hormati dan saya cintai. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada pimpinan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat nikmat kepada kita selaku umatnya. Untuk kepada calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, saya harapkan semoga bisa lebih baik lagi dari periode sebelumnya dan bisa menjalankan amanah, bisa bertanggung jawab, dan bisa mempercayai warga SMA Negeri 1 Rajagaluh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Limna Safajara dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya menyatakan diri menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 1 Rajagaluh tahun ajaran 2020-2021. Visi saya yaitu menjadikan SMA Negeri 1 Rajagaluh menjadi sekolah yang berakhlak, berprestasi, dan kreatif. Misi saya yang pertama yaitu mengembangkan rasa sikap saling menghormati. Yang kedua, mengembangkan prestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Dan yang ketiga, menampung aspirasi dan hasil kreativitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novira Sitawati dari kelas 11 Sosial 5. Visi saya menjadikan siswa-siswa SMA yang berlandaskan oleh iman. Misi saya 5M. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menegaskan kembali peraturan berkarakter bagi siswa-siswi SMA. Yang ketiga, mengembangkan bakat, minat, kreativitas melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, menumbuhkan kekeluargaan antar organisasi dan lain-lain. Yang kelima, melanjutkan program kerja yang telah terlaksana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bertanya pada Nafi terkait misi Anda mengenai cara berpakaian. Misalkan ada kakak kelas, teman, sama di kelas yang melenceng cara berpakaian tersebut. Gimana sih tanggapan Anda? Izin menjawab. Kalau misalkan ada kakak kelas, adik kelas seangkatan, kita wajib menegurnya karena cara berpakaian itu udah masuk tata tertib sekolah. Jika kita melanggar tata tertib sekolah yang sudah diterapkan oleh sekolah, kita wajib mengingatkannya tuh pada teman kita. Jadi kalaupun ada kakak kelas yang sudah saya tegur tapi masih diulangi lagi, kita juga perlu kesadaran dalam diri. Kenapa kita udah ditegur tapi masih mengulanginya lagi? Itu juga saya mau minta kerjasamanya kepada siswa-siswa semua untuk saling mengingatkan temannya apabila ada baju yang dikeluarkan, karena itu termasuk tata tertib sekolah yang wajib kita patuhi dan taati. Sekian dari saya. Tadi kan di misi ada yang saling menghormati. Menghormati bisa dengan 5S ya. Senyum, sapa, salam, sopan santun. Bagaimana tanggapan kamu jika ada kakak kelas, adik kelas maupun seangkatan kita sudah menerapkan 5S itu, tetapi masih ada yang jutek gitu, nggak merespon balik tuh. Bagaimana tanggapan Anda? Izin menjawab. Yang penting kitanya aja dulu, OSISnya aja dulu harus sudah menerapkan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan santun. Kalau misalkan mereka tidak menerapkan 5S, itu emang hak dia. Tapi gimana sekolah kita bakal maju kalau siswa-siswinya aja tidak saling menghormati? Kita juga tahu kalau kakak kelas, adik kelas atau seangkatan itu pengen dihormati. Tapi gimana ceritanya kalau mereka mau dihormati tapi tidak mau menghormati? Itu orangnya guys. Kita mau dihormati tapi tidak bisa menghormati orang lain. Jadi kita juga harus introspeksi dulu tuh. Orang lain menghormati kita. Kenapa kita tidak bisa menghormati orang lain? Itu namanya egois pada diri kita sendiri. Izin menjawab. Kita tahu kalau sekarang ini kan masih masa pandemi, di rumah aja. Nah, kalau misal kita mengadakan acara berupa online gitu, jadi bisa kita mengadakan acara, terus mengadakan perlombaan. Nah, perlombaannya itu berupa dari sosial media gitu. Mungkin lomba yang akan kita laksanakan itu terhambat sama COVID ya. Jadi mungkin nanti bisa dilaksanakan mau di penampilan dan insya Allah itu juga bisa berupa poster. Bisa berupa poster. Ya, insya Allah. Terima kasih kepada Pak Sultua yang telah menyampaikan jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apa Anda merasa layak untuk kami pilih menjadi ketua? Silakan Pak Sultua. Izin menjawab. Saya pribadi merasa layak karena saya kan masih jadi wakil ketua OSIS 2 nih. Nah, saya ingin menyalurkan diri menjadi ketua OSIS agar bisa lebih memantapkan lagi visi misi yang dulu, terus
ingin lebih baik lagi tuh dari sebelumnya. Kalau ditanya pantas, semua orang juga pantas menjadi pemimpin. Tapi di sini yang membedakannya siapnya menjadi seorang pemimpin. Dan insya Allah saya siap menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, amanah, adil, serta bisa jujur. Teman-teman. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Jika organisasi yang Anda pimpin pasif, apa yang akan Anda lakukan? Siapa dulu? Pasang. Izin menjawab. Jangan ragu untuk menegur. Yang pertama. Yang kedua, jangan ragu untuk menegur sesama anggotanya. Yang kedua, lebih tegas kepada sesama anggotanya. Terima kasih. Izin menjawab. Untuk organisasi biar aktif itu kita akan mengadakan rapat online seperti itu agar organisasi ini tuh tidak pasif. Jadi kita juga akan mengadakan sebuah acara yang berupa online gitu. Nah, itu tuh biar organisasi tersebut itu tidak pasif, jadi bisa lebih aktif lagi. Sudah terpilih menjadi ketua OSIS. Jika ada anggota OSIS yang sifatnya buruk, tanda kutip melanggar aturan di OSIS atau sekolah, apa yang akan Anda lakukan? Mengeluarkan anggota itu atau mempertahankannya? Coba jelaskan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ari. Izin menjawab. Kalau misalkan ada anggota OSISnya yang berbuat perbuatan yang melanggar di organisasi, mungkin kita bakal merevisi orang tersebut. Apabila kalau misalkan perbuatannya masih di batas wajar, mungkin kita akan menegurnya. Kalau misalkan udah di luar batas, mungkin kita akan merevisi anggota tersebut. Sekian. Tepuk tangan teman. Ini barangkali Maaf Kak, saya izin menjawab tentang anggota OSIS yang melanggar peraturan sekolah atau peraturan OSIS. Jadi kita juga tahu bahwa organisasi itu merupakan suatu ikatan sosial dari individu yang memiliki tujuan bersama. Nah, apapun bentuk organisasinya, apakah itu keluargaan, baik buruknya kinerja, untung ruginya, jelas pasti akan ditentukan oleh kualitas anggotanya. Nah, apabila anggota tersebut melanggar, jelas pasti kita merundingkan anggota tersebut dengan anggota yang lainnya. Takutnya anggota itu mungkin punya masalah pribadi atau masalah dengan OSIS lainnya. Jadi kita merundingkan anggota tersebut dengan anggota lain dengan pikiran yang dingin. Jadi tidak perlu rusuh-rusuh. Terus juga pastinya mengadakan evaluasi kepada anggota tersebut. Sekian. Saya ingin bertanya kepada Teh Yumna. Tadi kan katanya dievaluasi dengan cara apa, Teh? Evaluasinya itu bisa bisa berupa kinerjanya, bisa berupa bisa kita mengadakan acara nih, terus bisa mengevaluasi tentang fasilitas. Nah, kita mengevaluasi tentang kinerja dari OSISnya tersebut. Jadi misal kalau ada anggota OSIS yang kinerjanya buruk, nah kita mengadakan evaluasi nih supaya kedepannya
anggota OSIS itu lebih baik lagi dalam kinerjanya dan lain-lain banyak ya. Itu. Mengembangkan bakat minat di bidang ekskul. Sekarang lagi masa musim pandemi. Mungkin sebagian ekskul juga di sekolah ada yang sering kumpul-kumpul. Terus kita juga bisa mengadakan kumpul-kumpul di luar dalam anggota ekskulnya, bisa mengajak kemana supaya bisa supaya bisa melihat ekskul di luar, nggak di sekolah aja untuk mengembangkan bakatnya, tapi kita juga bisa di luar, apalagi sekarang di masa pandemi. Tapi kan sekarang juga kita keluar, kalau misalkan mau keluar jarang izin sama siapa-siapa. Ekskul juga mungkin kita juga mengadakan kumpulan harus mematuhi protokol. Tapi kalau misalkan kita tenang bahwa nama ekskul di sekolah kita kita harus bisa menjaga nama baiknya, jangan malah membawa nama ekskul semangat jadi lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Hendrian, saya dari kelas MIPA 5. Adapun visi misi saya sebagai calon wakil ketua OSIS, visi saya menjadikan OSIS sebagai wadah kekreativitasan bagi siswa-siswi di SMN 1 Raja Galuh, serta menjadikan siswa-siswinya taat beribadah. Misi saya membentuk siswa-siswi yang kreatif serta dapat taat menjalankan ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Fijian Utami dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan memaparkan visi dan misi saya. Visi saya menjadikan OSIS sebagai wadah diskusi, penyampaian ide, gagasan, dan menjadikannya dalam bentuk nyata, serta menjadikan OSIS sebagai organisasi dengan asas kekeluargaan dan menghapuskan senioritas. Misi saya berhubungan baik antara pengurus OSIS maupun dengan seluruh siswa, menjadikan seluruh pengurus OSIS maupun seluruh siswa untuk mempunyai hak yang sama dalam mengemukakan pendapat ataupun ide, mendukung seluruh organisasi yang ada di bawahnya seperti pramuka, asida, dan yang lainnya. Cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak. Di sini saya ingin bertanya kepada paslon nomor 2 wakil ketua OSIS, bagaimana cara menjalin hubungan yang baik terhadap anggota OSISnya? Maaf, izin menjawab. Jadi kalau misal berhubungan baik antara pengurus OSIS maupun dengan seluruh siswa itu, jadi jangan sampai antara pengurus OSIS ada masalah terus bawa-bawa ke organisasi kayak gitu, terus jadi nggak akur, nanti jadi OSISnya tuh ada masalah terus bisa jadi pecah kayak gitu. Apalagi sama seluruh siswa juga kan harus akur gitu ya, jangan ada tuh siswa yang sebel sama OSISnya juga kesel sama siswa gara-gara gangguin ngurus kayak gitu tuh jangan. Jadi ya harus sama-sama akur kayak gitu. Saya ingin bertanya caranya agar masalah tersebut tidak terjadi. Contohnya tadi masalah tentang tidak akur, nah cara agar mengakurkannya bagaimana? Maaf, izin menjawab. Jadi sama-sama antar pengurus OSIS dan siswa itu jangan saling sombong kalau misalnya ketemu ramah, nyapa kayak gitu. Jadi jangan egois, jangan merasa dirinya tuh karena OSIS jadi kayak gimana gitu kayak. Kan kalau misalnya ada yang sombong, pasti kan dia juga nggak suka. Nanti tuh jadi sebel sama orang yang tidak akur kayak gitu. Kan kalau kita ramah kan akur gitu, suka orang-orang juga. Izin bertanya, kalau misalnya menjadikan wadah kreativitasan itu kayak gimana? Terima kasih pertanyaan dari saudara Febri. Jadi cara yang dimaksud dengan menjadikan OSIS sebagai wadah kekreativitasan. Jadi contohnya seperti ini. Ketika OSIS akan mengadakan suatu kegiatan, saya beri contohnya kegiatan 17 Agustusan. Di situ OSIS bisa meminta
murid-murid agar bisa menyampaikan ide-ide kreatifnya sehingga ditampung di OSIS. Contohnya nanti bisa diadakannya lomba-lomba melalui ide kreatif siswa-siswi. Dengan itu diharapkan OSIS bisa menjadi wadah kekreatifan bagi siswa-siswi di SMA Satu Raja Galuh ini. Kalau misalkan kan banyak anak-anak yang kreatif, nah si dia tuh malu untuk menyampaikan kayak gimana? Malu untuk menyampaikan kreativitasnya tuh jadi ketahan kreativitasnya gitu karena malu gitu gimana? Terima kasih. Mungkin anggota OSIS akan memberikan motivasi atau memberikan suatu nasihat, dorongan juga bisa agar siswa-siswi itu mau menunjukkan kreativitasnya. Cukup. Ya, alhamdulillah diskusi yang kedua sudah selesai ya. Kita lihat bagaimana kelas 10 kita, calon-calon wakil pemimpin kita adalah seseorang yang sangat bersahaja, menjawab semua pertanyaan dengan sebaik-baiknya. Tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman. Kita lanjut ke sesi yang ketiga, yaitu pertanyaan organisasi. Jadi saya akan bertanya kepada Teteh Paslon 1 dan Paslon 2. Oh ya, Paslon 1, Paslon 2, maaf. Pertama, pertanyaan dari saya adalah apa yang akan Anda lakukan jika proyek Anda terganggu pandemi? Sekarang kan pandemi, program kerja banyak ya. Nah, apa yang akan Anda lakukan ketika Anda sudah terpilih menjadi wakil menteri? Izin menjawab. Sesuai yang kita ketahui bahwa sekarang ini sedang masa pandemi dan banyak program-program OSIS yang terganggu. Oleh karena itu, OSIS sendiri bisa mengevaluasi dari masa pandemi ini. Jadi bisa kita membuat program yang bersifat online sehingga tidak mengganggu, sehingga tidak berkumpul karena sedang masa pandemi. Jadi intinya kita OSIS bisa mengevaluasi program dan menjadikan program bersifat online sehingga bisa dilaksanakan, bisa dikerjakan seperti itu. Terima kasih kepada Paslon 1 yang sudah menjawab pertanyaannya. Kemudian saya mempersilakan kepada Paslon 2 untuk menjawab pertanyaan yang sama yang tadi. Sebelumnya kalau misalkan sekarang lagi COVID kayak gitu, kita tuh tetap mengusahakan programnya biar jalan. Palingan kan caranya online. Nah tapi tergantung suasananya juga, lihat situasi dulu. Terus kalau misal nggak terlaksana, cari program yang mirip-mirip tapi tujuannya sama kayak gitu, tapi bisa dilakukan secara online juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah Anda merasa cukup layak untuk terpilih menjadi calon wakil ketua? Izin menjawab. Saya merasa cukup layak atau pantas menjadi ketua karena saya yang pertama alhamdulillah memiliki pengalaman lebih di OSIS karena saya ikut OSIS di jenjang SMP. Dari pengalaman itu bisa membuat saya lebih baik lagi ke depannya dan bisa menjadikan sebuah pengalaman tersebut perbaikan untuk ke depannya sehingga bisa menjadikan OSIS sendiri lebih baik lagi ke depannya. Dan juga menurut saya semua orang itu pantas menjadi pemimpin. Yang menjadi pembedanya yaitu sebuah niat dan juga siap atau tidak siapnya menanggung tanggung jawab. Karena itu saya mempunyai niat serta siap bertanggung jawab untuk menjadi wakil ketua OSIS. Itu membuat saya percaya diri sehingga saya siap menjadi wakil. Ya, itu dia, keren ya jawabannya. Tapi kayaknya Paslon 2 gak akan kalah nih. Kalau
Kalau untuk layak atau tidaknya tergantung pemikiran kalian sih. Tapi kalau menurut saya ya insya Allah layak lah. Kan saya juga pengalaman walaupun dulu gak jadi ketua tapi ya aktif gitu di organisasi. Terus materi juga insya Allah bisa seiring berjalannya waktu. Kalaupun nggak bisa harus tetap dipelajari. Tapi kalian tuh jangan mikir saya yang negatif dulu kayak gitu kan. Kalian tuh ada tuh yang belum kenal tapi udah mikir saya yang negatif, saya jutek kayak gimana. Nah itu jangan. Jadi lihat kinerjanya dulu, pantas atau tidak menurut kalian kayak gitu. Ya. Tepuk tangan semuanya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jika organisasi yang Anda pimpin nantinya pasif, apa yang akan Anda lakukan? Siapa dulu yang menjawab nih? Kalau misalkan OSIS itu jadi organisasi yang pasif, saya harus melatih pengurus OSISnya dulu, harus lebih aktif lagi, lebih diajari public speaking, ngomong, terus kalau saya punya ide disampaikan, biar mereka juga ikut memikirkan terus buat acara-acara jadi lebih aktif lagi, lebih dikenal lagi sama siswa kayak gitu. Terus ya lebih banyak kegiatan, misal mengadakan kegiatan kecil tapi buat yang ramai kayak gitu. Terus kalau misal ada acara ini, acaranya tuh dibedain biar kelihatan OSISnya juga lebih aktif di organisasinya. Izin menjawab. Cara untuk menjadikan OSIS sebuah organisasi yang tidak pasif itu kita harus sebagai saya nanti contohnya sebagai wakil harus memberikan motivasi, arahan serta dorongan kepada para anggotanya agar anggotanya dapat bekerja secara maksimal, bekerja secara baik sehingga organisasi OSIS itu akan berjalan dengan maksimal dan dapat mencerminkan bahwa anggota OSIS ini bekerja sangat baik, sangat hebat dan sangat ya seperti itu, sangat hebat dan sangat baik lah, bisa dikatakan seperti itu. Tepuk tangan semuanya. Izin bertanya ya, tadi kan dari pihak FPK bertanya bagaimana cara melaksanakan program kerja di masa pandemi seperti ini. Terus kalian berdua kan menjawab dengan melakukan kegiatan-kegiatan dengan online gitu. Nah pertanyaannya, apakah kalian yakin semua siswa akan berpartisipasi melakukan program kerja tersebut? Bahkan guru saja yang melakukan sebuah pembelajaran melalui online kan tidak semua siswa itu melakukan pekerjaannya dengan baik gitu, melakukan belajar dengan setiap hari mengikuti mengerjakan pekerjaan yang diperintah oleh guru gitu. Terus bagaimana tindakan kalian untuk agar seluruh siswa itu berpartisipasi dalam kegiatan yang kalian adakan ketika online, dan pastikan tidak seluruh siswa-siswi memiliki kuota seperti itu, dan tindakan OSISnya bagaimana? Tindakan kalian berdua untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Teteh. Pertanyaannya sulit ya, keren banget. Kayaknya kasih waktu 1 menit atau 2 menit ya buat paslon untuk memikirkan jawaban. Gimana? Ya, karena pertanyaannya begitu panjang, kalau langsung dijawab kayaknya susah juga. Sambil nunggu ya, makanannya bisa di Maksud saya pasti ada yang tidak suka dengan program tersebut. Jadi kita harus mementingkan. Nah, agar membuat seseorang yang tidak suka menjadi suka terhadap program kalian bagaimana?
sudah saya jawab. Caranya yang satu, memikirkan program yang menarik supaya yang tadi tidak suka menjadi suka. Contohnya yang menarik itu tadi adakan lomba online misalkan, nanti rewardnya itu berupa kota mungkin atau uang sehingga menarik yang tadi tidak suka menjadi suka. Ibu guru saja suka melakukan sebuah program-program seperti agar siswa-siswinya mengikuti pembelajaran. Benar-benar kita tidak mematuhi melaksanakan pembelajaran yang dilakukan oleh guru agar tertarik murid-muridnya. Guru saja susah, bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan kalian itu? Bagaimana dengan diri sendiri? Yang penting kita harus berusaha semaksimal mungkin. Karena wajada menjada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Gimana dengan diri sendiri? Emang kayak kamu nih yang melakukan OSIS ini program kerjanya, tidak semua organisasi OSIS. Maksudnya? Tadi kan kata kamu dengan keyakinan diri sendiri. Emang kamu yang akan melaksanakan program OSIS dengan sendirinya? Melakukannya tuh hanya sendiri atau yang anggota-anggota yang lainnya bagaimana? Ya pasti bekerja sama. Yang namanya organisasi itu tidak bisa dijalankan. Kok kamu jadi pelin-pelan gitu sih? Tadi kan ngomongnya diri sendiri. Maksudnya dari diri sendiri juga harus bersungguh-sungguh untuk bisa agar programnya terlaksana. Dari diri sendiri menjadikan contoh agar bisa menjadikan program lebih menarik lagi. Panas ya. Gue berlatih apa lagi? Tenang aja kawan. Ya, gimana? Pelan-pelan aja ngomongin kawan. Tadi katanya jadi di sini agar acara itu menarik, pastinya saya memerlukan kerjasama dari setiap bidang-bidang atau anggota-anggota OSIS. Tadi dengan cara dari dirinya sendiri, bukan diri sendirinya kerjanya diri sendiri. Maksudnya dari dirinya sendiri harus bersungguh-sungguh untuk membantu agar acara dapat terlaksana atau menarik. Sehingga tadi yang dikatakan ini banyak murid-murid yang tidak suka menjadi suka itu. Dengan Dengan cara tadi diri sendirinya dulu harus bersungguh-sungguh untuk menjadikan acaranya itu harus dijadikan semenarik mungkin oleh anggota OSIS-nya. Oke, tepuk tangan buat paslon 1. Ini kalau dilanjutkan itu nanti kejauhan banget. Kejauhan jauh. Lalu terima kasih untuk kalian yang udah bertanya. Tepuk tangan buat paslon 1. kalau misal untuk acara online atau kegiatan online itu ya kita harus buat rencana semenarik mungkin. Mungkin nanti kalau misal nanya terlaksana tuh misal ada hadiahnya apa aja lah nanti dipikirkan gitu. Terus buat siswa yang susah ya kitanya chat pribadi atau kalau misal ketemu dinasihatin orangnya kayak gitu. Intinya harus coba dulu lah, jangan nyeting dulu gitu. Yang penting kitanya berani mencoba. Terus kalau misal itunya yang ngeyelnya kakak kelas kayak gitu jangan takut, tapi kitanya harus ngomongnya dengan cara baik-baik, nggak boleh kasar-kasar, marah-marah sambil emosi tuh kayak gitu. Jadi lebih baik kita ngomongnya tuh pelan aja, tapi kira-kira biar dianya mikir, biar dia ikut. Terus kalau misal yang nggak ada hasilnya bisa ikut sama temennya juga kayak gitu. Terima kasih untuk paslon 1 dan paslon 2 yang sudah memberikan jawabannya. Tapi tadi jawabannya membuat acara semenarik mungkin. Kayaknya boleh bertanya nggak nih? Kalau misal acara yang menarik, bisa kan nanti ada ide gitu ya, ide baru. Itu tuh nanti direncanain biar kira-kira semenarik mungkin. Terus ide itu teh bisa dari OSIS-nya sendiri atau dari kelas lain juga. Bisa ada yang kerja sama OSIS kayak gimana nanti kita pikirkan.
Terus kan pasti banyak ide-ide yang kreatif, yang menarik dari orang-orang juga. Nanti biar kita pikirkan, terus kita jadikan perencanaan dan dijadikan dalam kenyataan dan dijalankan kayak gitu. Terima kasih, izin menjawab. Cara agar kegiatan dapat menarik, menurut saya diikuti oleh banyak orang, pastinya diikuti oleh banyak orang sehingga dapat, ulang. Cara agar kegiatan dapat menarik bisa dengan cara persiapannya dulu. Persiapannya dulu harus matang sehingga dapat menjadikan suatu kegiatan itu yang menarik dan bagus. Persiapannya dulu, jadi punya persiapannya dulu. Kita mempersiapkan, merancang yang bagus, yang menarik, dan pastinya agar bisa menarik lah seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu semuanya. Ternyata waktunya udah kelebihan. Saking momennya ya. Sekarang kita langsung, kalau bisa sambil berdiri. Ke depan juga boleh. Depan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengemukakan alasan saya. Alasan saya pastinya saya memiliki pengalaman di jenjang OSIS SMP sebelumnya. Dengan pengalaman itu saya bisa menjadikan pengalaman menjadi perbaikannya di OSIS ini. Dan pastinya saya memiliki niat serta tekad untuk menjadi wakil ketua OSIS. Selain itu, saya juga pasti akan menjalankan atau melaksanakan visi misi serta program dengan ketua OSIS saya nantinya. Dengan begitu, murid-murid akan menjadi lebih baik dalam contohnya dalam perilaku, akhlak, sikap, dan intinya saya siap. Terima kasih. Tepuk tangan satu. Yuk, langsung. Alasan saya untuk seluruh siswa memilih saya karena ya saya juga sama kayak Adri punya pengalaman waktu SMP. Terus ya ingin mengembangkan pengalaman, ya kan pengalaman SMP sama SMA tuh pasti beda. Jadi saya tuh biar tahu gitu pengalaman SMA kayak gimana. Terus masalah materi, insya Allah saya juga udah bisa kalau misal paling buat akrab sama siswanya kayak gitu, nanti biar orang-orang juga menilai saya baik, jangan lihat dari kasurnya aja gitu, tak lihat dari ininya dulu. Tapi insya Allah saya siap jadi wakil ketua OSIS. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bisa selama saya berpikir bisa. Cukup. Alhamdulillah, sesi semuanya sudah terlaksana dengan lancar. Kita setelah ini break dulu sekitar 10 menit, kemudian nantinya lanjut.